Cobain deh menu sumsum tulang ini, fams. Beh, pecah di mulut. Rasain juga ya lumpia dengan isian daging kambing muda. Nikmat luar biasa. Biar jadul, peralatan tradisional ini masih dipakai para ibu-ibu di Nusantara. Dijamin bisa bikin rasa masakan makin mantul. Biar nggak panik, kita ajak kalian jalan-jalan ke tempat wisata ya. Bisa jadi alternatif liburan bersama keluarga loh. Bukan Bali namanya, fams, kalau cuma kasih rekomendasi tempat wisata yang kaleng-kaleng. Asik banget nih olahraga yang satu ini. Buat kalian yang ngakunya pecinta adrenalin, cobain, fams, paket wisata yang satu ini. Welcome to Bali Wake Park. Di sini ada sebuah wahana permainan water sport yang menyediakan berbagai jenis permainan wisata bahari. Permainannya dijamin aman, guys. Tidak harus terpaku dengan cuaca, angin, ombak, dan gelombang. Wahana permainan Bali Wake Park ini berada di danau buatan seluas 5 hektar dengan beberapa rintangan yang menantang, fams. Cihuy banget kan? Ada sejumlah kegiatan water sport yang bisa kalian pilih dengan mengkombinasikan konsep skateboarding dan surfing tanpa harus takut tenggelam. Salah satunya kneeboarding. Kneeboarding dikenal sebagai permainan air yang banyak digandrungi wisatawan, fams. Permainan kneeboarding dilakukan dengan bertumpu pada papan selancar, kemudian ditarik dengan tali yang dihubungkan pada tower dengan sejumlah kabel yang ada di lokasi. Permainan kneeboarding biasa dilakukan oleh pemula untuk sampai ke tahap permainan lainnya seperti wakeboarding, fams. Buat yang belum pernah mencoba, santuy, fams. Ada instruktur profesional yang memberi arahan dan mengajarkan gerakan dasar dalam permainan kneeboarding ini. Sebelum mencoba, pastikan pakai wetsuit, life jacket, helm, dan pengaman lainnya, fams. Di sini, pengunjung juga dijelaskan cara mengendalikan bodyboard yang menjadi media tumpuan ketika bermain nanti. Setelah itu, kneeboarding pun bisa dimulai. Siap-siap ya! Untuk memulai permainan ini, posisi lutut harus tepat di antara bodyboard. Sementara, kedua tangan berpegang erat pada tumpuan tali, fams. Ya, speed dalam permainan kneeboarding ini memang bergantung dari mesin khusus yang dihubungkan dengan sejumlah kabel. Setelah aba-aba diberikan, kneeboard pun siap meluncur. Iha! Wah, keren! Baru pertama kali nyoba langsung bisa. Dalam satu kali permainan, setidaknya ada 2 kali putaran yang bisa dilakukan. Untuk pemula sendiri, disarankan agar tidak melakukan manuver dulu ya, fams, sebelum menguasai gerakan lainnya. Oke deh, kneeboarding bisa. Gimana kalau kita cobain tahap selanjutnya? Yuk, kita coba wakeboarding. Berbeda dengan permainan sebelumnya, posisi pada wakeboarding lebih mengandalkan kekuatan kaki, fams. Layaknya bermain surfing, wisatawan dituntut untuk bisa mengendalikan papan selancar. Sekilas wakeboarding mudah, fams, tapi dibutuhkan latihan ekstra untuk bisa memulai permainan ini dari titik awal. Sama dengan kneeboarding, kecepatan dikontrol oleh mesin khusus untuk memastikan melewati perairan dengan mulus. Buat yang sudah berpengalaman, permainan wakeboarding sangat seru, fams. Berbagai gerakan freestyle bisa dilakukan. Selain itu, terdapat sejumlah balok yang dipasang untuk dijadikan tantangan yang bisa ditaklukkan. Secara konsep permainan, wakeboarding memang terinspirasi dari permainan surfing, fams. Hanya saja, pemain tidak dihadapkan dengan arus air dan ombak. Ayo, semangat! Pasti bisa! Ternyata sudah kesekian kalinya nyobain tetap tersungkur, fams. Gak apa-apa deh, besok kita coba lagi ya. Dalam permainan wakeboarding ini bisa dilakukan oleh 9 orang sekaligus yang terbagi dalam kabel sistem berbeda, fams. Sedangkan untuk papan yang digunakan ada perbedaan antara kneeboarding dan wakeboarding. Papan kneeboarding terdapat tumpuan khusus untuk lutut ketika berpegangan pada tali. Sedangkan papan wakeboarding terdapat 2 pasang alat yang menyerupai sepatu yang direkatkan pada kedua kaki. Meski terbilang susah, permainan wakeboarding tidak hanya untuk orang dewasa saja kok, fams. Ada batas usia yaitu mulai dari 6 tahun sampai dengan 70 tahun. Untuk bisa mencoba keseruan permainan air ini, harga tiketnya bervariasi, fams. Mulai dari Rp250.000 per jam, Rp400.000 untuk 2 jam, dan kelipatannya. Oh iya, bukanya setiap hari, fams, dari pukul 9 pagi sampai dengan 6 sore. Gimana? Berani nggak? Hahaha.
Kebayang nggak fams, nikmatnya sumsum tulang? Beh, menantang nih. Apalagi dibikin 2 jenis masakan sekaligus. Tapi menu yang paling banyak dipesan, ramen sumsum dan sumsum tulang kambing. Di kawasan Lawang Gintung, Kota Bogor, rumah makan yang satu ini sebenarnya menyajikan hampir 13 menu sumsum tulang fams. Di sini fams, ada 2 jenis sumsum tulang yang dimasak. Ada sumsum tulang sapi dan sumsum tulang kambing. Dalam sehari ada 40 batang sumsum terjual fams. Jumlah itu belum termasuk sumsum kambing loh. Semuanya diolah fresh from the oven. Masalah rasa, nikmat luar biasa. Jadi pingin nambah gitu deh. Hihihi. Fams, ramen sumsum disajikan dengan mie dan kuah ramen. Lihat deh, tampilan sumsum tulangnya disajikan dengan tulang terbelah supaya lebih mudah disantap. Nggak perlu diseruput, tinggal disendok. Hulala, pecah di mulut fams. Bahan dalam pembuatannya ada sumsum tulang sapi, mie, telur rebus, bumbu ramen, irisan cabai, jamur champignon, daging, dan rumput laut. Rebus mie hingga matang. Lanjut buat kuah ramennya. Bakar sumsum tulang hingga matang, angkat, dan hidangkan. Sumsum tulang sapi menjadi menu favorit fams. Selain rasanya khas, sumsum tulang sapi juga bisa dijadikan sebagai penambah cita rasa dalam mengolah aneka jenis makanan. For your info nih, sumsum tulang sapi memiliki kandungan lemak yang cukup besar. Hampir dari 96% kandungan lemaknya adalah lemak. Tapi bukan berarti lemak ini merugikan kesehatan. Menurut penelitian jurnal Cell Metabolism tahun 2014, jaringan lemak sumsum tulang sapi menjadi sumber hormon khusus yang dibutuhkan tubuh. Kalau menu yang satu ini namanya sumsum kambing fams. Dibandingkan sumsum tulang sapi, sumsum tulang kambing agak jarang terdapat olahannya. Padahal manfaatnya nggak kalah baik loh. Sumsum tulang kambing mengandung sel punca mieloid dan limfoid yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Di dalam sumsum tulang kambing juga kaya asam amino, mineral, dan zat besi. Pengolahan sumsum tulang kambing mudah kok. Tinggal panaskan air, kemudian masukkan bumbu dan saus. Aduk hingga mendidih. Terakhir, masak sumsum tulang kambing hingga matang. Sembari nunggu sumsum tulang kambing, panaskan hot plate. Masukkan olahan sumsum dan tunggu hingga mendidih. Ada juga loh fams, sumsum tulang sapi hot plate. Kalau yang satu ini sih bedanya pada sajian daging sapi yang disajikan dengan bumbu khas. Sajian serba sumsum tulang ini paling mantap disantap panas-panas fams. Lembutnya bagian dalam sumsum tulang ditambah dengan campuran bumbunya bener-bener bikin lupa diri. Bikin galau jadi hilang fams. Hahaha. Di Pantai Mertasari Sanur sering digelar festival layangan fams. Pesertanya dari berbagai kelompok dan desa. Jenis layangannya juga banyak tuh, mulai dari layangan janggan, bebean, pecuk, dan janggan buntut. Semua layangan ini tradisional khas Bali. Ukurannya bervariasi, dari yang kecil sampai layangan raksasa dengan lebar 6 meter dan panjang 12 meter. Waduh, gede banget ya. Meski ukurannya jumbo, layangan ini bisa terbang tinggi loh. Oh ya, layangan janggan sengaja dibuat dari bahan plastik yang ringan supaya lebih mudah terbang. Layangan ini termasuk disakralkan umat Hindu Bali, fams. Layangan janggan adalah simbol dari sosok naga besuki yang menjaga kestabilan dunia. Sebelum dan sesudah diterbangkan, layangan ini harus disucikan dulu. Bentuk layangan janggan memang mirip naga, fams. Lengkap dengan kepala, tubuh, serta ekor yang menjuntai panjang. Meliuk-liuk di udara, sungguh mempesona. Kalau yang ini fams namanya layangan pecuk. Bentuknya lebih sederhana, tapi saat di udara bisa manuver sangat lincah loh. Saat angin sedang kencang, lumayan sulit menjaga kestabilannya karena sering meliuk-liuk. Oh iya, nama pecuk diambil karena mempunyai 4 sudut dan bentuknya menekuk. Dalam bahasa Bali, itu disebut pecuk. Nah, yang ini namanya layangan bebean. B berarti ikan, makanya layangan ini berbentuk menyerupai seekor ikan. Kalau meliuk-liuk di udara, layaknya ikan yang sedang berenang-renang di dalam air. Rata-rata ukuran bebean yang diterbangkan masuk dalam kategori big size, gede. Oh iya, para pemain layangan di Bali disebut dengan rare angon. Satu layangan biasanya diterbangkan secara berkelompok sampai berjumlah 20 orang. Maklum, ukuran layangan ini besar dan berat, fams. Kalau trik sih enggak, yang penting kita jaga kekompakan sama sesama rareangon aja.
Dalam perlombaan layangan, juri akan diberi penilaian, mulai dari proses naiknya layangan, keserasian warna, kesempurnaan bentuk, mempertahankan layangan di udara, sampai menurunkan layangan, fams. Setiap pesertanya hanya diberi waktu 15 menit. Oh iya, guangan berasal dari tali rotan dan bambu pada layangan saat tertiup angin. Suaranya mirip suara pesawat. Ternyata layangan di Bali keren-keren ya. Tradisinya masih terpelihara hingga sekarang. Layangan itu menurut mitologi di Bali itu adalah kesukaan Raryangon istilahnya. Nah, Raryangon itu sendiri sebenarnya adalah siwa dengan kendaraannya adalah lembu. Filosofinya adalah pemujaan kepada siwa. Karena siwa dianggap pengembala umat. Tradisi menerbangkan layangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Melayangan syarat makna mendalam, berkaitan erat dengan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhannya. Luar biasa! Si manis ini, fams, namanya Spiku Cake. Salah satu kue legendaris khas Surabaya yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Jenis Spiku Cake yaitu kue lapis, fams. Hanya saja proses pembuatannya semakin beragam dengan berbagai macam topping. Salah satu baker yang ada di kota Semarang dan masih mempertahankan kue ini yaitu Kak Mega. Sejak 2 tahun lalu, Kak Mega membuat berbagai olahan spiku dengan beberapa pilihan topping, mulai dari coklat, ori, kismis, dan prunes. Spiku atau spikuk merupakan kue khas Belanda yang populer di Surabaya. Di negara asalnya, kue ini justru sulit ditemukan di buku resep kuno Belanda. Pembuatan spiku dikembangkan dengan rempah khas Indonesia, fams. Kata spiku terbagi menjadi 2, spek yang berarti lemak babi dan ku berarti kue. Tapi nyatanya ini cuma istilah, fams. Spiku sama sekali tidak menggunakan lemak babi kok. Untuk membuat spiku cake dibutuhkan beberapa bahan dasar, mulai dari margarin, telur, gula halus, tepung, bubuk coklat, pasta coklat, vanilla essence, dan pelengkap lainnya. For your info nih, sejak dulu spiku cake banyak diadaptasi oleh keturunan Tionghoa Indonesia. Kekhasan spiku ini nggak cuma di bahan-bahannya aja, tapi lapisan kuenya juga. Spiku kuno umumnya dibuat dengan mencapai 18 lapisan. Karena dipercaya semakin banyak lapisan pada spiku, semakin banyak pula keberkahan yang akan didapat. Saat ini proses pembuatan spiku lebih sederhana, yaitu 2 hingga 3 lapisan saja. Setelah adonan jadi, bagi menjadi 2 bagian, fams. Campur 1 bagian adonan dengan pasta coklat. Masukkan ke dalam loyang deh. Siapkan juga topping spiku dan oven selama 30 menit dengan suhu mencapai 170 derajat Celcius. Dalam sepekan ada 10 loyang spiku yang dibuat, fams. Karena tanpa bahan pengawet, spiku cake ini hanya bertahan 4 hari saja di suhu ruangan. Rasa spiku cake dijamin gak bikin enak, manisnya pas, teksturnya lembut banget dengan rasa yang khas. Spiku cake ini paling cocok dimakan saat santai, bener-bener pecah. Ibu kota Jawa Tengah ini memang bikin rindu ya, fams, apalagi kuliner-kulinernya. Selain enak, harganya juga nggak bikin bangkrut. Hahaha. Nih yang bikin rindu makin menggebu, lumpia, fams. Lumpia atau disebut juga lumpia menjadi bagian dari sejarah kota Semarang sejak ratusan tahun lalu yang bermula dari perkawinan kuliner Tiongkok dan Jawa. Sajian ini memiliki cita rasa manis dan gurih, lengkap dengan isian rebung, ayam, dan udang, dengan balutan kulit tipis berbahan dasar terigu. Penamaan lumpia berasal dari dialek Hokkien, yaitu lun atau lum yang berarti lunak, pia yang artinya kue. Pada awalnya lumpia tidak digoreng, fams, makanya disebut kue yang lunak. Seiring berkembangnya zaman, modifikasi rasa lumpia kian beragam. Setidaknya ada 6 varian lumpia, mulai dari rebung udang, telur, kepiting, dan lainnya. Kalau yang paling baru, bisa bikin stamina makin greng. Ini dia, lumpia kambing muda. Mantap ya! Cara baru menikmati daging kambing dengan kearifan lokal. Hihihi. Menggabungkan daging kambing muda jantan, rebung, serta sejumlah bumbu dan rempah, olahan lumpia ini cukup menarik perhatian, fams. Cara bikin isian kambing ini juga nggak ribet kok.
Ada daging kambing yang sudah diolah jadi empuk kayak gini. Lalu rebung, telur, bawang goreng, bawang putih, rempah, dan gula. Tinggal ditumis-tumis deh hingga harum. Tambahkan bawang putih, aduk, lalu campurkan telur. Dalam sekali pengolahan menghasilkan 1000 gulung lumpia, fams. Untuk dagingnya dibutuhkan kurang lebih 25 kg daging kambing muda jantan. Mantap ya. Dari jumlahnya udah kebayang ya gimana banyaknya permintaan pembeli setiap harinya. Fams, tekstur kambing muda jantan lebih lembut dibandingkan kambing betina. Penyerapan rempahnya juga lebih maksimal ketika daging kambing muda jantan dimasak. Aduk terus hingga telur mengental. Masukkan potongan rebung, gula, dan daging kambing. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam hingga olahan kambing muda jantan siap diolah menjadi lumpia. Oh iya, konsep lumpia kambing muda jantan ini ide dari seorang pengusaha kuliner Semarang yaitu Cik Meme. Ia generasi kelima dari ayahnya Tan Yok Chai yang dikenal sebagai Master of Chef Lumpia di Semarang. Sama dengan proses lumpia pada umumnya, olahan kambing jantan muda kemudian dibalut dengan kulit lumpia. Mau kering atau basah, sesuaikan selera ya. Satu buah olahan lumpia kambing muda jantan ini dibanderol mulai dari 13.000 sampai dengan Rp25.000, fams. Soal rasa, no tipu-tipu, fams. Kulit lumpia yang lembut dengan rasa filling kambing muda jantan dan potongan rebung endes banget. Pokoknya nggak cukup satu, maunya sih nambah lagi dan lagi. Oh iya, fams, untuk menikmati lumpia biasanya disajikan dengan bumbu saus dan daun bawang. Khasiat daun bawang dipercaya bisa menghangatkan badan dan mencegah masuk angin. Selain itu, sensasi rasa daun bawang membuat lumpia semakin endol. Zaman boleh aja makin modern, fams. Tapi masih ada loh benda jadul yang dipakai sampai sekarang. Kayak setrika arang ini nih. Kalian pasti nggak nyangka kalau tempat bikin setrika arang ini tetap bertahan sampai sekarang. Lokasinya ada di daerah Klaten, Jawa Tengah. Kita intip aja yuk proses pembuatannya. Ternyata besi baja bekas yang digunakan untuk pembuatan setrika arang. Besi-besi bekas ini dimasukkan ke dalam lubang untuk dileburkan dengan suhu 1300 derajat Celcius. Kebayang dong panasnya kayak gimana? Gak jauh beda dengan hati yang panas saat dikhianatin mantan. Hihihi. Proses peleburan ini memakai listrik kekuatan tinggi supaya lebih cepat lumer. Besi baja yang dileburkan juga harus lebih sering didorong ya, supaya makin cepat mencair. Lanjut, kita buat cetakannya. Bahannya dibuat dari pasir, fams, karena mudah menyerap panas. Ada 2 bagian yang dibuat untuk cetakannya, yaitu bagian bawah setrikaan untuk wadah arang, dan bagian atasnya sebagai penutup setrikaan. Caranya isi cetakan dengan pasir halus, lalu taruh cetakan pada lubang pasir. Tanam deh, beri magnesium pada pelapis baja, fams. Kemudian cetakan diberi lubang sebagai tempat memasukkan cairan baja. Campur lagi deh dengan pasir halus, dan padatkan, fams. Angkat cetakan dan buat cairan sebagai jalan cairan besi. Udah siap nih, fams. Tinggal tuang cairan besi yang sudah dilebur tadi. Sip, dalam hitungan menit cetakan setrika arangnya sudah jadi. Bersihkan sisa pasir yang masih menempel ya. Lalu potong bagian yang gak dibutuhkan. Haluskan deh permukaan setrikaan dengan mesin. Tinggal buat lubang untuk menyatukan tiap bagiannya. Jangan lupa pasang ayam jago yang menjadi ikon sekaligus kunci untuk setrika arang ini, fams. Nah, ini dia setrika yang sudah jadi. Cakep ya. Kalian bisa loh mendapatkan setrika jadul ini di pasar Klitian, fams. Tuh, unik ya. Mungkin masih ada, cuman fungsinya lain, Mbak. Mungkin buat souvenir sama buat koleksi. Menurut sejarahnya, setrikaan diambil dari bahasa Belanda, strijkijzer. Artinya, cara menghilangkan kerutan dengan alat yang dipanaskan. Diperkirakan setrika digunakan di Yunani sejak tahun 400 sebelum Masehi karena bisa membuat lipatan vertikal untuk acara tertentu. Seiring perkembangannya, setrika mengalami perubahan bentuk dari tahun ke tahun, termasuk di Indonesia. Kita nggak lagi di luar Pulau Jawa kok, tapi di daerah Kuningan, Jawa Barat. Namanya Telaga Remis, fams. Letaknya ada di Desa Kaduela, Kecamatan Mandiracan. Waktu tempuhnya sekitar 1 jam dari kota Kuningan. Luasnya sekitar 3 hektar. Nama Telaga Remis diambil dari 2 kata. Telaga dalam bahasa Sunda danau, sedangkan remis sejenis kerang berwarna kuning. Kerang ini memang banyak dijumpai di sekitar sini.
kalian bisa loh main sepeda air, fams. Ada mitos yang beredar kalau pasangan yang datang ke Telaga Remis bisa putus tuh. Jangan langsung percaya. Kalau mau putus ya putus aja. Hihihi. Melipir ke Telaga Biru yuk. Sesuai dengan namanya, telaga ini airnya memang berwarna biru, fams. Sebenarnya namanya Situ Cicerem, fams. Telaga Biru ini nggak cuma jadi tempat wisata aja, tapi jadi sumber air untuk masyarakat sekitar dan PDAM Cirebon. Keberadaan ikan-ikan di Telaga Biru ini jadi makin adem. Jangan lewatkan ya, kasih makan ikan-ikan ini. Tuh, jadi pada ngumpul deh. Dijamin galau bakal hilang deh. Masih di Kuningan nih, ada Telaga Nilem yang bisa main basah-basahan. Telaga Nilem gak sedalam Telaga Remis dan Cicerem. Gak heran, banyak yang datang ke sini buat berenang. Tapi harus hati-hati, karena banyak gang-gang di bawah. Jangan sampai merusaknya ya, karena bisa bikin adem pemandangan saat berenang tuh. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.